Fajar Sidik Napu, petugas PKH Kabupaten Gorontalo yang dimarahi oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan klarifikasi soal data PKH yang memicu kemarahan Risma. Fajar mengaku bahwa telah terjadi kesalahpahaman saat ia menjelaskan penerima bantuan PKH kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Izinkan Pak Gubernur, saya melalui kesempatan ini mewakili teman-teman ingin melakukan klarifikasi secara langsung. Jadi intinya bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat rapat pemadanan data dengan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia dan seluruh Forkopimda yang ada di Provinsi Gorontalo itu hanyalah kesalahpahaman semata. Sekali lagi saya garis bawahi dan saya pertegas, hanyalah kesalahpahaman semata, Pak Gubernur. Dalam klarifikasinya, Fajar menjelaskan ada seorang kepala desa yang membawa data penerima program PKH dan program BPNT ke Menteri Sosial yang saldonya belum masuk. Saat itu selain dirinya terdapat koordinator daerah untuk program BPNT. Data dari kepala desa tersebut ditindaklanjuti oleh Risma dengan menggelar rapat pemadanan data di salah satu restoran di kota Gorontalo. Risma menanyakan kepada Fajar yang merupakan koordinator PKH tentang bantuan yang belum masuk kepada penerima. Fajar pun menjawab bahwa nama-nama tersebut belum masuk karena masih dalam proses surat perintah pencairan dana atau SP2D. Hal itu disebabkan karena saat itu sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi dinonaktifkan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Mendengar hal itu, Menteri Sosial lalu memerintahkan salah satu stafnya untuk memeriksa nama tersebut. Setelah dicek, nama yang dimaksud masih terdaftar sebagai penerima. Risma kemudian menanyakan kepada pihak bank dan dijawab bahwa sedang dalam proses transaksi. Menurut Fajar, disinilah terjadi kesalahpahaman. Daftar transaksi yang dimaksud oleh pihak bank adalah untuk penerima program BPNT dan bukan program PKH seperti yang dimaksud oleh Menteri Sosial. Data yang Ibu Menteri terima waktu beliau melakukan kunjungan banjir di wilayah Kabupaten Gorontalo, Pak Gubernur. Hal itu disodorkan oleh salah seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan data tersebut dibahas juga dalam rapat pemadanan data tersebut, Pak Gubernur. Ada dua data yang Bapak Kepala Desa ada bawa saat itu, yaitu data BPNT dan data PKH. Yang garis bawahnya bahwa data yang dibawa tersebut saldonya belum masuk, Pak Gubernur. PKH setahu saya itu berada di angka 26 orang, sedangkan BPNT 56 atau berapa. Yang kesemuanya itu masih saldo nol atau saldonya belum masuk. Dan Ibu Menteri mendengar hal itu langsung bertanya kepada saya selaku koordinator PKH Kabupaten Gorontalo. Kebetulan di samping saya ada saat itu adalah Pak Sulaiman Naniu, koordinator daerah khusus untuk BPNT, dan kami berdua berdiri. Ibu Risma bertanya kepada saya, Ibu Menteri bertanya kepada saya, kenapa bantuannya belum masuk? Maka saya sampaikan bahwa nama-nama tersebut belum masuk dalam proses SP2D, surat perintah pencairan dana. Kemudian Ibu Menteri bertanya lagi, kenapa belum masuk SP2D? Dan saya menjawab, saat ini sedang terjadi proses pemadanan data, sehingganya terindikasi KPM ini atau daftar nama yang dibawa kepala desa tadi di Pak Gubernur itu terindikasi dinonaktifkan di DTKS. Seketika Ibu Menteri menanyakan tentang daftar nama itu ke salah satu stafnya, disuruh mengecek apakah nama itu masih terdaftar di penerima bansos atau tidak. Saya tidak tahu pada waktu itu apa yang terjadi, namun dari jawaban dari si pengolah data tadi yang bukan disuruh untuk mengecek, jawabannya mengatakan ada, ya ada. Kemudian Ibu Menteri bertanya lagi kepada Himbara, dalam hal ini Bank Pak Gubernur, pihak bank, dan pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi, dan atau mungkin yang lain sudah melakukan transaksi. Mendengar hal itu, Ibu Menteri langsung pergi ke arah saya. Ya, langsung pergi ke arah saya, langsung menghampiri saya pada waktu itu. Padahal maksud dari pernyataan pihak bank itu
yang sudah melakukan transaksi adalah untuk penerima BPNT, bukan penerima PKH yang Ibu Menteri maksudkan. Jadi Ibu Menteri marah karena saya mengatakan nonaktif, sedangkan di sisi lain dari pihak Himbara mengatakan sudah melakukan transaksi. Setelah kejadian kesalahpahaman itu, Fajar mengaku telah kembali menjelaskan kepada Menteri Sosial dan akhirnya dipahami. Fajar menegaskan mereka sebagai pendamping bantuan sosial maupun Kementerian Sosial tidak pernah menghapus data penerima bantuan. Muhammad Kaida, Kompas TV, Gorontalo.